Banyak teman lama saya nih dari waktu itu saya bertemu di Sinarmas Group. Hampir berapa? 15 tahun yang lalu barangkali. Coach Arida anaknya udah gede nih. 8 tahun badannya gede emang nih. Tapi masih gini nih. Masih apa sih namanya? Ogo. Tuh, disuruh mandi malah gelayut. Oke. Silakan Hillary. Ya, terima kasih mentor. Semangat pagi sobat-sobat semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Yeay, udah banyak teman-teman kita yang hadir ini. Saya rasa dari Sabang sampai Merauke ya, ada ya mentor ya. Dari Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, Pulau mana lagi? Sulawesi. Sulawesi juga, oh iya ada Kanir ya, Sulawesi. Betul. Kalau Ibu Robi Ngatin, saya lupa dari mana ya, kayaknya Aceh atau ini berarti ya. Mesti pada ya mentor. Ini berarti mesti pada open camp kali ya biar kita lebih hidup gitu ya interaksinya ya. Karena ini emotional intelligence loh teman-teman. Jadi welcome di emotional intelligence in virtual era. Jadi kita akan belajar untuk bagaimana memaksimalkan apa itu gestur kita, ya kan, ekspresi kita, dan juga intonasi kita, dan juga serta juga tools, memanfaatkan tools yang di Zoom ini untuk lebih interaktif dan juga memperoleh pembelajaran yang maksimal pada pagi hari ini. Oleh karena itu marilah kita interaktif gitu ya, memberikan situasi yang hidup dan juga high energy. Untuk menerima pembelajaran dan juga open mind serta open heart pastinya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan mengucap syukur pada Tuhan. Izinkan saya untuk memimpin doa secara universal. Ya Tuhan, ya Maha Baik, Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Pemaaf, Maha Pemberi, Maha Kasih. Kami berterima kasih padamu ya Tuhan. Untuk semua kebaikan, sebuah cinta, semua kasih sayang, semua keberlimpahan hidup, semua kebahagiaan, sehingga kami bisa berkumpul di Zoom pada malam hari ini untuk belajar bersama, untuk mendengarkan sharing materi yang luar biasa dari Mentor Herman. Dan insya Allah, puji Tuhan, materi ini bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat membuat kami bertumbuh menjadi orang yang semakin baik lagi hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu banyak dalam hidup kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Tuhan. Ya, pertama-tama marilah kita awali dengan senyuman. Ya, pastinya seperti Mentor Hermanto, ya telah tersenyum dengan manis, dengan lebarnya, dengan penuh antusias, dan juga Kak Puji juga sudah tersenyum ya. Dan tadi udah senyum juga, Kak Arida juga, Kak Robi Ngatin ini di profile picture-nya aja senyum ya, biarpun belum bisa open kamera, dan juga Kak Nel juga senyum, Kanir juga, saya yakin di sini semuanya senyum, karena kita di sini berkumpul dalam komunitas yang penuh energi positif. Wah. Jadi ini sebenarnya itu terinspirasi dari salah satu kelas Mentor Hermanto, yaitu yang memuji. Yang kita diajarkan untuk memuji mentor waktu itu beberapa minggu lalu. Jadi pada pagi hari ini sama-sama semuanya kita akan saling memuji sama-sama semuanya. Jadi diawali dengan pujian, dengan keramat tamahan yang dari tadi sudah juga di awal sudah ya. Boleh dong kalau gitu, boleh nih teman-teman yang telah hadir. Wah, ada Pak Cerah ya. Wah, pagi Pak Cerah. Ada Kak Nelly juga ya.
Yang baru hadir Kak Trisye juga baru hadir. Yeay, selamat datang. Kita mulai pujiannya. Boleh mentor, kita saling memuji mentor. Silakan dimulai mentor pujiannya. Iya, saya berterima kasih atas kehadiran Anda, kesiapan Anda malam hari ini untuk hadir di sini dan luar biasa ya, selalu mau belajar dan dengan yang saya rasakan juga semua teman-teman yang hadir di sini terasa apa ya, kesabaran, empati, tapi bukan sabar yang lamban, tapi suatu konsistensi yang saya lihat. Saya lihat Coach Arida terus memberi training, Hillary terus beraktivitas pengembangan diri, Pak Anyan, Pak Cerah, Coach Nelly juga ya aktif, Bu Widi selalu mau belajar, Kak Nir, ya, padahal sudah trainer tuh Kak Nir, tapi terus mau belajar ya, dan Ibu Robi Ngatin juga. Itu yang saya lihat. Pak Anyan juga luar biasa ya, teman senior saya nih. Iya itu Hillary. Wow, apresiasi. Ini terima kasih mentor untuk apresiasi. Maksudnya teman-teman di sini senyumnya makin sumringah, makin bersyukur, makin happy ya pastinya ya. Jadi segala hormon positif ya mengedar berada dalam tubuh kita. Dan juga ini aku udah sampai bergetar ya dari pujiannya Mentor Hermanto. Pastinya pujian dari teman-teman juga makin keren. Oleh karena itu Mentor Hermanto persilakan untuk menunjuk peserta yang lain. Untuk teman-teman nih. Siapa yang mau memberikan pujian? Yuk berikutnya. Dan berikutnya juga ya nanti selanjutnya saling menunjuk juga untuk pujian. Oke, saya tunjuk Coach Arida. Ya, gimana tadi? Ini saya agak hilang gambarnya. Oh, memberi pujian Coach Arida kepada teman-teman yang ada di sini. Satu atau dua orang juga boleh. Silakan. Ya. Saya mau muji Kak Hillary nih. Makasih Arida. Ya, Kak Hillary ini juga semangatnya luar biasa ya, masih muda tapi kayaknya soul-nya ini deh, apa namanya yang old soul ya namanya ya. Jadi masih muda tapi udah belajar segala macam, udah banyak membantu orang ya, dan nggak berhenti belajar ya, dan apalagi sekarang mau jadi psikolog. Mudah-mudahan tambah terbuka jalan lebarnya ya buat membantu orang lain dan membantu diri sendiri juga. Amin. Good luck ya Hillary. Thank you. Kita masih banyak membantu orang lain dengan segala ilmu yang kita punya. Itu Kak Arida mau nunjuk siapa nih Kak Arida setelah Kak Arida? Ini ada yang nggak ada namanya nih. Tunggu, aku soalnya di sini nggak kelihatan namanya ya, nggak semuanya kelihatan namanya. Kak Puji, Coach Arida, usul ya, saya. Kak Puji, ya yang di sebelah kanannya itu. Kak Puji, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih. Pertama saya terima kasih karena boleh ada di grup ini ya, grup yang sangat menginspirasi saya. Terima kasih buat Coach Hermanto yang selalu setia berbagi sharing, Kak Hillary juga. Dengan belajar di grup ini, saya lebih bisa mengendalikan emosi ya, terutama mengendalikan emosi, mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran saat mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang mengecewakan, mengalami masa-masa yang menyakitkan. Nah, di sini saya banyak belajar tentang hal itu. Jadi semua yang terjadi saya bisa mengendalikan, dan itu bukan kemampuan saya sendiri ya, karena Tuhan juga yang menuntun saya, karena ada coach-coach yang hebat di sini yang sudah sangat menginspirasi dan membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Coach Hermanto, terima kasih Kak Hillary, terima kasih Coach Arida juga yang lainnya. Saya berharap
kita bisa semakin hari semakin saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih Kak Puji, pujiannya ya. Ya kita di sini sama-sama benar-benar ngobrol yang positif, kita saling berbagi kepedulian, energi positif, dan juga inspirasi satu sama lain. Ya. Ya, silakan Kak Puji untuk menunjuk peserta lainnya untuk saling memberikan energi positif. Sini ada Pak Anyan ya. Kalian kenalan, saya belum hafal. Pak Anyan, selamat malam Pak Anyan. Pak Anyan ada di tempat, Pak Anyan akan memungkinkan untuk naik? Pak Anyan yang nggak ada di tempat. Mungkin Pak Budin yang baru masuk, tapi kalau yang ada fotonya saja kemungkinan memang nggak standby, nggak ready ya. Tapi ini juga nanti menjadi satu topik yang aspek yang perlu kita perhatikan ketika kita lagi virtual meeting gitu. Kamera harusnya dipasang. Kalau tidak dipasang, kasih tahu kenapa. Dan kalau meninggalkan tempat harus ngasih tahu juga gitu ya. Kalau enggak kan kita jadi nunggu-nunggu begitu. Nah, itu adalah salah satu yang poin nanti kita juga perlu perhatikan. Boleh Pak Budi. Langsung Pak Budi memberikan pujian. Pak Budi, selamat datang Pak Budi. Perkenalan dulu barangkali Pak Budi ya. Baik, terima kasih Kot. Ya, nama saya Budi, saya dari Mojokerto Kot. Dari mana Pak? Dari Mojokerto. Oh iya Pak Budi, saya ingat ya Pak Budi Pak. Ya, pernah ikut kelasnya Kot sekali. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Oke, Hillary kalau sudah mungkin kita bisa langsung mulai saja materi supaya lebih. Boleh. Oke, kalau gitu. Kita langsung. Ini apa enaknya tetap pakai background ini? Apa pada menikmati seperti ini atau lebih baik dikembalikan lagi? Nanti kalau yang pasang background ini siapa? Saya, mentor. Mungkin bentar ya. Iya, oke, udah back again. Saya mulai ya. Oke. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya, dan saya mau mulai dengan berbagi tentang topik yang menarik. Saya menarik sekali, dan saya yakin aplikasi jarak jauh. Nah, apa yang mau saya bahas? Saya kira ada tentang introduksi background saya mungkin semuanya sudah pernah ikut, jadi saya percepat saja backgroundnya dan langsung saja kepada topik yang mau saya bahas. Ada 4. Yang pertama, emotional intelligence, mungkin sebagai dasarnya dulu pembahasan kita. Kemudian bagaimana emotional intelligence in virtual era. Itu yang menjadi pokok. Dan secara khusus nanti nomor 3 adalah virtual etiquette. Jadi sopan santun berkomunikasi secara virtual seperti ini. Dan yang terakhir saya ingin memberikan informasi tentang ada 3 program intensif kalau Anda ingin mendalami dan era.
yaitu tentang emotional intelligence practitioner, emotional intelligence for leaders, dan satu lagi body language dan micro expression, gitu ya. Dari tadi saya memperhatikan dengan Mary Riana, kemudian dengan rencana ke Taiwan, saya bisa menduga bahwa yang pengalaman itu semuanya lebih banyak melalui virtual atau melalui flyer gitu. Di pertimbangan itu nggak ketemu orang langsung, tapi dari informasi dari dari saya bisa itu dari banyak. Itulah yang banyak nanti di body language dan micro expression. Nah, emotional intelligence. Menurut definisi 6 Seconds, emotional intelligence adalah blending thinking and feeling. Kemampuan menggabungkan pikiran dan perasaan untuk membuat keputusan yang optimal dan untuk mencapai hasil yang positif. Jadi untuk membuat keputusan yang optimal untuk mencapai hasil yang positif. Jadi keputusan yang optimal itu bukan hanya pakai pikiran saja, tapi juga perasaan. Bukan hanya perasaan saja, tapi juga dengan pikiran. Supaya optimal, supaya bisa diterima oleh berbagai pihak, dan buat apa? Hasilnya positif. Harus jadi maju, bukan bikin keputusan malah jadi perselisihan. Nah, untuk itu memang kita perlu menggabungkan segitiga yang ada di kanannya itu. Kemampuan berpikir kita, merasa kita, dan bertindak. Kita tidak namanya asma atau bunyi yang bilang asma apa asma asal mangap katanya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk mengembangkan emotional intelligence ada 2 area besar yang harus kita perhatikan, yang berhubungan dengan diri sendiri, intrapersonal, dan interpersonal, yang berhubungan dengan orang lain. Yang berhubungan dengan diri sendiri, pertama kita harus kenali emosi saya seperti apa sih? Self-awareness. Kemudian kalau sudah tahu, perlu mental, disenggol sedikit meledak, tapi ada juga yang barangkali terlalu kalem. Padahal kita butuh motivator, penggerak, pemimpin. Maka perlu perilaku kita dilatih dengan yang namanya self-management. Memanage diri kita supaya bisa jadi lebih produktif, supaya terjadi self-performance. Kita kerja juga, kalau misalnya sekretaris gitu ya, mencatat, filing, kalau nggak semangat, kalau emosinya nggak match, mungkin dia malas, lalu kerjaannya nggak selesai. Dia perlu self-manage supaya self-performance, beres kerjaannya. Tapi umumnya orang tidak bisa kerja sendirian, harus dengan orang lain. Sekretaris juga punya atasan. Karena itu dia perlu punya social awareness. Dia perlu tahu juga emosi orang di sekitarnya. Mungkin atasannya, mungkin rekan kerja, mengenai emosi orang-orang di sekitar, maka dia bisa menjalin relationship yang lebih baik. Ya. Coach Arida, jangan lupa mikrofonnya di mute dulu. Oh, masih nyala ya, sorry, ini anak saya. Nah, kalau social awareness-nya sudah bagus, self-management juga bagus, maka relationship otomatis akan baik. Jadi orang suka dengan kita kalau kita juga bisa matching dengan dia, nggak temperamental. Dan kita juga bisa matching sama dia kalau kita tahu dia orangnya seperti apa. Sehingga terjadilah people's performance. Jadi performance atau kinerja sama-sama, teamwork.
hasil kerja bersama, hasil kerja kelompok, bukan masing-masing. Nah, itu mungkin prinsipnya emotional intelligence. Dan kalau 6 seconds, dia melihat ada 3 tahap untuk pengembangannya. Yang pertama, kenali diri Anda, know yourself. Kemudian, choose yourself. Pakai kaca pembesar. Anda ke depannya bisa seperti apa sih? Mau begini saja, atau mau jadi lebih baik? Mau jadi lebih baik dalam hal apa? Choose yourself. Ya, ada nggak hal-hal yang perlu Anda perbaiki, atau perlu Anda tingkatkan, atau perlu Anda kurangi? Choose yourself. Dan kalau diri Anda sudah lebih efektif dan produktif, maka Anda bisa masuk ke yang berikutnya, give yourself. Menjadikan diri Anda bermakna buat lingkungan Anda. Itu gambarnya bola dunia ya. Dunia. Supaya Anda bermakna buat dunia Anda apa yang paling kecil? Mungkin keluarga Anda. Yang lebih besar, masyarakat atau tempat Anda bekerja. Yang lebih besar lagi, bangsa dan negara. Yang lebih besar lagi ya dunia ini. Saya lihat beberapa hari yang lalu di TV, ada alat kesehatan dibuang ke laut di Bali. Nah, itu bukan give yourself, bukannya membuat diri bermakna, malah membahayakan orang lain ya. Alat-alat kesehatan bekas itu kan bisa ada kuman, bakteri, penyakit. Jadi kalau belum bisa self management, ya akhirnya merusak. Pokoknya diri saya aman gitu. Padahal definisinya tadi menggabungkan pikiran dan perasaan untuk keputusan optimal. Optimal artinya apa? Baik buat saya, baik buat orang lain. Dan positive result, hasilnya peningkatan. Know yourself, choose yourself, give yourself. Ini yang selalu harusnya ada di pikiran orang-orang yang sudah punya EQ yang baik atau pengen EQ-nya jadi lebih baik. Nah, kita mungkin sudah tahu bagaimana caranya. Ya, pertama, kenali emosi-emosi yang ada di dalam diri. Kemudian nomor 2, recognize pattern. Amati pola emosi. Kalau lagi marah, reaksi Anda biasanya bagaimana? Kalau lagi sedih, reaksi Anda bagaimana? Kalau lagi capek, letih, lelah, biasanya reaksi Anda bagaimana? Kalau gembira, reaksi Anda bagaimana? Menguntungkan atau merugikan? Gitu ya. Kalau gembira, apa bisa merugikan? Ada juga orang yang kalau lagi gembira, uangnya gampang keluar. Kemudian bayarin traktir sana sini, habis itu habis. Saya pernah punya teman, saya nggak tahu, ini ada kebiasaan kayaknya ya, gajian pertama itu dihabisin langsung. Saya nggak tahu masih ada nggak yang seperti itu. Jadi saya pernah bekerja di satu perusahaan, ada satu junior staff masuk, lalu ketika dia gajian bulan pertama, langsung diajak teman-temannya termasuk saya makan di satu restoran yang ribs itu ya, restoran Amerika. Saya hitung-hitung itu yang hadir mungkin 10 orang lebih, itu bisa lebih besar dari gajinya dia sebulan loh. Jadi recognize pattern. Kadang-kadang nggak tahu, kebiasaan kita itu kalau lagi happy hati-hati, habis itu mungkin menyesal. Kenapa? Karena Anda kan harus juga bertanggung jawab buat keluarga Anda gitu ya. Memang baik sih buat orang lain, tapi lalu bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan orang tua Anda? Yang mungkin juga Anda perlu perhatikan. Yang ketiga, consequential thinking. Jadi kita berpikir alternatifnya apa saja sih pilihan saya untuk jadi lebih baik. Kalau A konsekuensinya apa, kalau B konsekuensinya apa, kalau C konsekuensinya apa, pilih yang terbaik. Optimal decision to drive positive results. Nah, bagaimana dengan emosinya yang mungkin kurang enak, merasa kurang enak? Banyak latihan-latihannya yang kita bisa latih. Salah satunya ya yang diberikan oleh Coach Arida nih ya, navigate emotion, mindfulness. Wah, supaya kenapa sih kok nggak bisa tenang gitu, pikiran kemana-mana, tenangkan, nikmati, dan nanti emosinya juga lepas sendiri gitu. Emosi hanya sesaat,
Dan yang lebih penting adalah yang kemudian yang kelima. Kalau sudah tenang mau ngapain? Intrinsic motivation. Anda perlu motivasi dari dalam diri Anda yang kuat, lebih kuat daripada dorongan lingkungan Anda. Jadi Anda melakukan sesuatu bukan karena disuruh, tapi memang Anda mau. Karena Anda merasa itu penting. Misalnya apa? Disiplin, berprestasi, kerja keras, jujur, bertanggung jawab, gitu ya. Itu intrinsic motivation, bukan karena dari luar. Misalnya kalau dari luar, nggak boleh korupsi ya, nggak boleh apa, harus jujur. Kalau nggak dilihat, kalau nggak diperiksa, mungkin belok lagi perilakunya. Tapi orang yang punya intrinsic motivation, walaupun nggak diperiksa, dia tetap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, itu bedanya orang yang punya intrinsic motivation sama yang tidak. Lalu yang keenam, optimis. Banyak Pak yang nggak melakukan itu. Nggak apa-apa, selama Anda tahu itu baik, itu sesuai dengan nilai-nilai keyakinan Anda, termasuk agama Anda, lakukan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang benar disayang Tuhan, gitu ya. Tuhan pengen kita melakukan yang baik, yang benar. Lalu yang ketujuh, increase empati. Buat diri Anda supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Caranya meningkatkan kepekaan kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga Anda bisa mencapai tujuan hidup yang mulia, yang bermakna buat orang lain, yang bermanfaat buat orang lain. Nah, ini sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dilatih dalam Emotional Intelligence Practitioner. 1 hari ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5. Baru saja itu yang minimal. Bisa juga dalam 3 hari baru saja dengan Pak Budi ya, Pak Budi di Mojokerto. Itu banyak sekali latihan-latihan yang memperkuat pemahaman itu. Nah, sekarang kita masuk ke emotional intelligence in virtual era. Apa sih yang harus saya perhatikan dalam rangka virtual? Nggak ketemu langsung, barangkali bahasanya yang sederhananya itu ya. Kecerdasan emosional kalau kita tidak bisa ketemu langsung. Apa yang harus saya perhatikan? Emotional intelligence is the ability to perceive and manage the emotional experiences of self and others. Jadi bagaimana kita bisa memahami emosi saya dan kemudian mengelolanya, juga memahami emosi orang lain dan mengelolanya supaya terjadi relationship yang baik, kerjasama yang baik. Nah, saya lihat kita perlu sekali di dalam keluarga juga, gara-gara emosi ribut suami istri, gara-gara emosi ribut kakak adik, gara-gara emosi ribut orang tua sama anak, gara-gara emosi ribut menantu sama mertua. Oke, dan di dalam tempat kerja juga bisa begitu, karena emosi lalu malas kerja sama. Yang korban apa? Organisasinya. Dalam kehidupan masyarakat, kalau itu juga kita abaikan, yang korban masyarakatnya, yang korban bangsanya. Jadi penting sekali kecerdasan emosi. Emotion are always with us. Emosi itu memang bagian dari manusia. And they are an integral part of learning. Dan memang kita perlu memahaminya. Kenapa? Emosi itu sebetulnya memberi pesan. Kalau misalnya kita merasa sedih, itu memberitahu ada sesuatu yang hilang dari diri Anda. Apa itu ya? Nah, kemudian itu kan Anda bisa evaluasi. Memang itu hilang, sesuatu itu hilang. Sebetulnya perlu nggak sih Anda miliki? Nah, jadi kan berpikir, merasa. Kalau memang Anda perlu, ya usahakan lebih kuat. Misalnya ya, sepak bola, aduh sedih, nggak bisa masuk final. Artinya apa? Berlatih lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Itu emosi. Memberi pesan. Ketika Anda marah, artinya apa? Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Harapan Anda apa? Bagaimana caranya ya supaya harapan itu bisa terwujud? Nah, pakai 4 langkah tadi. Self-awareness, self-management, social awareness, relationship management. Kenapa saya marah? Harus kendalikan. Orang itu, kenapa sih bikin saya marah? Coba pahami. Barangkali dia nggak sengaja, barangkali dia sengaja. Lalu bagaimana sikap saya yang terbaik? Relationship. Ingat, jangan cepat-cepat lu jual gue beli gitu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terlalu heroik
tapi tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena kita sebangsa dan setanah air. Harusnya kita bisa cari kesepakatan yang optimal. Optimal decision untuk positive result. Positive emotion like optimism and enthusiasm, semangat dan optimisme, tend to facilitate learning. Jadi emosi yang sifatnya optimis, saya pasti bisa, saya mau seperti dia, saya mau lakukan yang terbaik dari diri saya mau lebih baik dari dia, lebih baik dari orang itu mental Jepang ya. Kalau orang sudah lakukan, dia juga harus bisa. Kalau belum ada yang lakukan, saya tetap harus bisa. Itu sebabnya produk Jepang bisa mengalahkan produk Amerika. Lalu semangat itu ditiru Korea, lalu jadilah Samsung, LG jadi terkenal. Kemudian semangat itu ditiru Cina, jadilah segala produk made in China. Sampai ada yang bilang, bumi dan langit ciptaan Tuhan, yang lainnya ciptaan buatan Cina katanya ya. Jadi emotion always with us and they are integral part of learning. Emosi itu membuat semangat. Tapi ada juga yang emosinya nggak searah, nggak baik. Misalnya, kalau orang lain nggak bisa, kenapa juga saya mesti bisa? Dia berlindung di belakang kebodohan orang. Padahal nggak bisa, ya udah saya ikut nggak bisa dong. Kalau ada yang bisa, bagaimana? Ya biarin dia yang kerja. Ini mental males namanya ya. Jadi ya, emosi kita, karena itu kita setelah self awareness, self manage. Jangan dipihara mental malas itu. Kenapa? Kita makin ketinggalan sama bangsa lain. Bukan mundur, tapi bangsa lain lebih cepat gitu. Sama-sama maju sih, tapi yang bangsa lain lebih cepat, kitanya ketinggalan. Oke, jadi positive emotion like optimism and enthusiasm tend to facilitate learning, while negative emotion like fear and frustration, takut, frustrasi, capek dah, tend to impede learning, menghambat proses belajar. This is not always true, nggak selalu. Kadang-kadang antusiasme juga membuat jadi malas belajar. Kenapa? Antusiasmenya dipakainya untuk jalan-jalan, untuk hura-hura, dugem begitu ya. Sementara fear juga takut nggak selalu efeknya negatif. Karena takut, maka kita jaga-jaga. Preventif, stimulate learning juga. Saya takut, kita takut nih kejadian lagi nanti Indonesia dijajah bangsa asing. Maka kita bangun diri kita, bangun bangsa ini, bangun industri dalam negeri, bangun segala struktur-struktur dalam negeri supaya kita kuat. Nah, itu emotional intelligence. Nah, virtual emotional intelligence. Virtual facilitator maksudnya pemimpin, seorang pemimpin virtual must apply VEI. Apa itu VEI? Virtual Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional yang bisa diterapkan untuk komunikasi yang seperti sekarang ini. Komunikasi yang tidak bertemu langsung. Komunikasi virtual. Pay attention to and manage emotion. Jadi kita butuh virtual emotional intelligence untuk memperhatikan dan mengelola perubahan-perubahan emosi yang ada. Walaupun nggak ketemu, kita juga punya dorongan emosional kan. Orang itu kerja apa nggak ya? Orang itu nggak kerja, bagaimana ya negurnya supaya dia bisa kerja dengan kembali lagi disiplin. Nah, ini virtual emotional intelligence. Jadi self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management diterapkan melalui jalur virtual. The virtual environment, situasi yang pakai kamera begini, reduce communication and emotional cues, memfilter unsur-unsur komunikasi. Misalnya, biasanya kita kan bisa melihat lingkungan kerjanya, dia laporannya udah jadi atau belum sih? Kalau virtual nggak kelihatan, cuma dada ke atas. Gitu ya. Kita mau lihat meja kerjanya rapi apa nggak kelihatan. Reduced communication.
Kemudian kadang-kadang ada orang yang kakinya suka goyang-goyang gitu ya, atau dia nyender barangkali gitu, ya, bersandar kelihatannya males, tapi kadang-kadang nggak kelihatan karena kameranya bisa dideketin. Atau misalnya saya ini sebetulnya begini, taruh tangan gitu, udah ngantuk gitu, tapi karena yang dilihat cuma wajahnya barangkali nggak kelihatan. Atau apalagi yang lain-lainnya. Reduced communication dan emotional cues. Emotional cues itu apa? Misalnya kalau kita lihat ada teman jalan, kita lihat kan, wah semangat jalannya. Atau kok jalannya buru-buru ya? Kenapa? Nah, dengan virtual ini kita nggak bisa lihat itu, lebih terbatas. Cuma ketika dia ada di depan kamera, itu pun kalau dia pasang kameranya. Nah, neither the facilitator nor the learner, jadi fasilitator maupun orang yang dibimbingnya hanya melihat secara terbatas pasangan bicaranya. Neither itu artinya not either, tidak fasilitator enggak, si learner juga enggak bisa melihat body language. Facial expression kadang-kadang terlalu jauh, kecil, nggak kelihatan. Atau gelap ya, backgroundnya gelap. Sehingga nggak kelihatan apakah wajahnya cerah atau enggak. Kulitnya merah apa enggak, maksudnya dia emosional atau tidak. Tadi karena saya lihat Hillary cukup dekat, saya bisa lihat gerakan matanya. Head, hand, and eye movement. Jadi kepalanya kadang-kadang, misalnya kepalanya seperti ini ya, atau tangannya barangkali tangannya digosok-gosok di bawah nggak kelihatan, atau diremes-remes kita nggak lihat. Eye movement barangkali kalau dia tutup kameranya juga nggak kelihatan atau agak jauh. Postur kita juga nggak bisa lihat jelas apakah dia bungkuk atau tegak. Nah, ini ada banyak hambatan. Apa jadi yang harus diperhatikan dalam situasi itu? Suaranya pertama. What is said and how it is said. Apa yang dia bilang dan bagaimana dia mengatakannya. Dia mengatakannya dengan biasa saja, dengan lemah, atau dengan nada marah. Yang kedua, kita lihat teks. Apa yang dia tulis di kolom chat dan komennya di box. Ya, coba kita sambil perhatikan juga. Di kolom chat kita ini kan, terima kasih sarannya Kak Arida. Ya, aku pasti tanya ke para psikolog. Oh, rupanya Hillary itu mengapresiasi sarannya Coach Arida. Pak Cerah, terima kasih Coach Hermanto dan Mbak moderator. Ya, wah ini ada sapa menyapanya. Maaf ya, saya off cam sedang di jalan, Ibu Nelly. Oh iya, jadi kita tahu ya kenapa Ibu Nelly kok nggak buka kamera, sedang di jalan. Jadi di samping suaranya kita bisa lihat tulisannya. Maaf saya juga off cam karena masih di jalan. Semoga segera sampai ya Ibu Widi. Oke Bu Widi, semoga selamat dalam perjalanan. Perjalanannya lancar ya Bu ya. Nanti kalau sudah sampai kabarin Bu Widi. Jadi kita bisa dari baca teks, kita bisa berkomunikasi. Kemudian apalagi nih yang kita harus perhatikan? Voice, text. Yang berikutnya, behavior. Perilakunya masih ada yang kelihatan. Apa? Ketika dia bertanya, ketika dia memberi pertanyaan. Oh, kelihatannya orang ini memperhatikan atau memang dia mau lebih dalam. Bisa juga behaviornya apa? Responding to question. Ketika saya bertanya sesuatu, dia menjawab. Ketika ada temannya bertanya, ada yang dia membantu. Jadi kita bisa lihat behaviornya ini dia peduli nih. Ya walaupun nggak ketemu, kita bisa lihat ini. The virtual facilitator has to create and to maintain a positive emotional climate. Jadi seorang pemimpin virtual harus bisa menjaga situasi emosional secara positif supaya semuanya senang, dihargai. I've learned that people will forget what you said. Saya sadar bahwa ternyata orang bisa melupakan apa yang sudah Anda katakan.
People will forget what you did. Orang melupakan apa yang Anda sudah lakukan. But people will never forget how you made them feel. Tapi orang nggak bisa lupakan bagaimana Anda membuat terhadap perasaannya. Bagaimana perbuatan Anda yang berdampak pada perasaannya. Mungkin dia merasa diperhatikan, dia merasa ditolong, dia merasa mendapat pujian. Tadi Hillary ajak kita untuk saling memuji. Atau sebaliknya, saya kayaknya nggak dianggap ya. Saya udah nulis di chat nggak pernah dibaca tuh begitu. Jadi seorang facilitator virtual perlu memperhatikan suara, teks, dan behavior. Nah, ini beberapa saya kasih contoh ya dalam body language and micro expression. Ini ada beberapa slide yang saya tampilkan. Jadi bagaimana kalau lihat mata seperti ini, apa sih artinya? Kalau bibir kayak begitu, apa sih artinya? Gesture, tangan, lalu cara duduk, cara berdiri, jarak di antara orang itu semuanya ada maknanya. Demikian juga ketika gerak tangannya, nah ini termasuk micro expression ya. Kadang-kadang orang agak mundur sedikit, tangannya disilang. Nah itu kita bisa lihat kalau bertemu, tapi ketika kita bertemu virtual, hal itu masih bisa kelihatan, terutama kalau gerakan-gerakan itu dekat di wajah. Nah, itu menjadi menarik karena itu nanti ada body language and micro expression, ada tanggalnya tuh nanti saya kira minggu ketiga dari bulan Februari ini. Nah, kemudian balik lagi ke emotional intelligence in virtual era. Sebelum kita mulai bertemu secara virtual, apa yang harus kita perhatikan? Am I emotionally ready for the session? Emosi saya oke nggak? Mungkin Anda merasa capek, bikin supaya Anda nggak capek. Bagaimana caranya? Minum minuman yang segar barangkali. Kalau saya cuci muka, kalau wanita barangkali agak susah, ya karena ada make up-nya. Tapi bisa pakai spray itu, semprot-semprot sehingga segar. Emotions are contagious. Emosi itu nular. Jadi kalau andanya semangat, orang-orang yang mendengar juga jadi semangat. Kalau Andanya nggak semangat, yang dengarnya juga jadi nggak semangat. To the participants, ngefek kepada pendengar, juga kepada konten yang Anda bawakan. Anda jadi mungkin nggak terlalu semangat menjelaskannya, atau aktivitas yang mau dibawakan, atau juga kecepatan Anda menyampaikannya. Bisa kayaknya lambat, begitu membosankan. Nah, how do I feel right now? Anda perlu cek sebelum Anda mulai sesi, happy atau sad? Coba Anda tulis di ini ya, di kolom chat. Hari ini, saat ini, Anda happy atau sad? Sebelum acara mulai tadi. Ketika jam 7:30 atau jam 7 atau 7:30 gitu ya. Rasanya confident atau nervous? Irritated, kesal, gerah gitu ya, atau tenang. Lalu kalau Anda punya negative feeling, misalnya sedih, nervous, what have triggered these feelings? Kenapa sih? Are these feeling useful right now? Penting nggak perasaan itu? Perlu nggak? Are these feeling justified? Cocok nggak dengan situasi saya mau ikut Zoom ini? Atau saya overreacting ya, barangkali saya berlebihan aja nih, marah tadi, mestinya nggak harus begitu. Bagaimana kemudian, how to detach these negative feelings, bagaimana melepaskan perasaan nggak enak ini. Nah, kita belajar tuh di Emotional Intelligence Practitioner ya. Tarik napas, berdoa, minum air segar, air dingin, jalan-jalan keluar, lihat pemandangan indah, mindful eating, mindful cuci piring, mindful nyapu. Sebelum acara seksi mulai, jangan sambil dengerin saya Anda sembari cuci piring gitu ya. Do some physical activities, lakukan sesuatu supaya tubuh Anda nggak fokus ke masalah negative feeling itu. Take some deep breath.
Tarik nafas, keluarkan lagi. Bisa sama-sama tarik nafas. Atau senyum, ya. Nah, apakah these negative feelings help you solve a problem in the past? Apakah negative feeling ini pernah berdampak positif buat Anda? Kalau enggak, ya hilangkan. Kalau berdampak positif, mungkin Anda perlu pertahankan. Ya. Jadi Anda sendiri yang tahu, choose yourself. Can I visualize a successful virtual class? Anda bisa bayangkan nggak? Kelas yang Anda akan ikuti nanti suasananya bagaimana? Begitu. Oke, saya mau lihat tadi yang kolom chat ya. Jadi tadi waktu jam 7 sampai setengah 8, bagaimana sih perasaan Anda? Happy, sad, confident, nervous, irritated, atau calm? Wah, happy. Wah, ini ada yang tadi atasnya. Terima kasih Coach, mantap sharing ilmunya. Ada beberapa pertanyaan. Gimana cara supaya bisa tetap persisten dan konsisten pada bidang yang kita tekuni seperti Coach Hermanto? Ya banyak ketemu, banyak ngobrol, ikut di WA dan kalau bisa ikut trainingnya. Gimana cara efektif menghadapi orang-orang yang sering membuli dan memancing emosi? Ya tadi yang 8 hal tadi itu. Simpelnya, know yourself, choose yourself. Jadi penting nggak sih Anda merespons orang-orang yang suka ngebully begitu? Kalau memang perlu, bagaimana caranya? Tadi kan ada ini consequential thinking ya. Kalau cara A atau cara B atau cara C, coba pertimbangkan. Kadang-kadang kita respons makin orang yang ngebully itu senang. Mungkin cara kedua, biarin aja. Nanti dia juga capek sendiri gitu. Atau mungkin kita bisa jawab dengan istilahnya jelek gitu. Kamu kayaknya nggak ada lain deh yang diomongin, selalu ngeritik barangkali, tapi sampaikan dengan ketawa begitu, sehingga tidak terpancing secara emosional. Ngomong sekali lagi, awas ya, begitu. Bisa saja Anda melakukan seperti itu. Consequential thinking, pikirkan. Kalau misalnya efektif, oke, no problem. Tapi kalau kelihatannya nanti jadi malah ribut atau apa, choose yourself. Barangkali kita beberapa orang memang udah wataknya kayak begitu, susah kita ubah. Lebih baik kita bergaul sama orang-orang yang lebih positif saja. Begitu. Gimana supaya kita tidak responsif, supaya tidak cepat terpancing emosi dalam setiap emosi? Mesti latihan, Pak. Ikut training. Nggak bisa lain ya. Saya bukannya nggak mau jawab. Masalahnya begini, kita jadi begini karena proses kan, masa kandungan, masa kecil, terus sekolah, lalu pergaulan, pengalaman kerja, kita jadi begini. Lalu tiba-tiba sekarang kita mau ubah diri kita supaya tidak terpancing emosi. Ya perlu dilatih. Misalnya orang yang jalannya pelan gitu. Saya kalau ngelihat di jalan ya, suka orang tuh kalau nyebrang jalannya pelan. Kita misalnya ini mobil, saya naik mobil gini, ini orang nyebrang, dia jalannya pelan, terus dia melihatnya ke tempat lain, ngebelakangin kita gitu. Saya baru berpikir seminggu terakhir ini, pola pikir orang itu bagaimana sih? Saya pikir pola pikirnya begini nih. Karena dia jalannya pelan, dia berharap mobil juga jalannya pelan. Karena dia jalannya pelan, dia berharap orang lain juga semuanya pada pelan. Tapi kebayang nggak efeknya? Sebagai masyarakat, sebagai kelompok, kalau semuanya jalannya pelan, majunya lama kan ya? Apalagi sebagai bangsa. Kita semuanya jalannya pelan. Aduh, ketinggalan deh. Bagaimana kalau dibalik? Karena mobil itu cepat, maka saya harus jalannya lebih cepat. Jadi jadikan situasi di sekitar kita mendorong kita untuk jadi lebih baik. Bukannya bawaan orok gitu ya. Aku biasanya begini, biar orang lain yang harus nurut saya gitu. Nah, itu jadi gimana supaya kita tidak responsif, tidak cepat terpancing emosi, perlu latihan, Pak. Latihannya apa? 8 hal tadi.
kepekaan terhadap emosi, pelajari polanya, kenapa sih, kemudian consequential thinking, lalu navigate emotion, emosi kita diarahkan. Orang sabar disayang Tuhan, itu ya salah satunya. Ingat sebentar lagi kita berpuasa, hakikat puasa adalah menahan lapar, intinya pengendalian diri katanya. Terus secara khusus tuh 1 bulan dilatih. Seharusnya sih sesudah puasa juga tetap aja pelatihan itu kan. Terus lalu yang kelima, motivasi intrinsik. Apa sih yang saya mau capai? Kalau saya dulunya orangnya emosional. Maksudnya siapapun berani saya lawan gitu ya. Mati pun nggak apa-apa demi kebenaran. Tapi setelah saya punya cita-cita, motivasi intrinsik, saya pengen berharga buat keluarga, buat bangsa, saya nggak mudah terpancing gitu. Saya lebih, bukan yang nggak mudah, saya lebih bisa pengendalian diri. Kadang-kadang meledak juga. Tapi bisa sadar, kenapa? Karena saya punya motivasi intrinsik. Lalu latih optimisme. Dia bisa kok, kenapa saya enggak? Coba lihat pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berhasil, kayaknya mereka tenang gitu, sabar, disindir juga bisa tenang. Nah, kita perlu belajar itu. Kalau mau naik, kalau mau berpengaruh lebih besar. Tapi kalau kita emosian, ya udah, orang pinggir jalan aja, preman-preman begitu. Oke, jadi tadi sudah happy, calm, bahagia. Nah, jadi sudah Pak cerah ya, terjawab ya. Jadi perlu latihan Pak. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi sebelum sesi kita harus emosi kita. Nah, lalu emotions are attention magnets. Jadi emosi itu mempunyai daya tarik gitu. Pay attention to your energy level. Jadi emosi Anda kalau rendah itu akan membuat orang juga jadi slow, jadi low bad, jadi slow. Tapi kalau emosi Anda tinggi akan membuat orang juga jadi semangat gitu. Kayaknya kalau dia datang kita jadi semangat ya. Pernah nggak ada orang yang seperti itu? Atau sebaliknya, kalau dia datang kita jadi malas dia ngomong. Nah, pay attention to your energy level. Energy level itu berterkait erat dengan emosi-emosi di dalam diri Anda. Sepanjang yang Anda bawakan. If the facilitator's energy is low, the class momentum is slow. Jadi kalau Anda low energinya, pasti pesertanya juga jadi ngedrop. Nah, fokus on your voice. Di dalam suara Anda itu tersirat emosi Anda, energi Anda, niat Anda, kesungguhan Anda. Who are you? Siapa diri Anda? Apakah Anda orang yang bersemangat atau yang loyo? What you think about the content? Apakah Anda yakin dengan topik yang Anda bawakan atau Anda sekedar menjalankan tugas, menyampaikan sebuah berita? Dan the audience ya, jadi berpengaruh juga kepada konten yang Anda bawakan, juga berpengaruh kepada audiensnya. Apa yang perlu Anda perhatikan? Nada suara, tone, friendly. Misalnya sapa Pak Budi, Kak Nir, Pak Anyan, direct, sebut namanya, confident, kasih perhatian, bukan sekedar kalau masuk minimarket gitu, selamat siang, silahkan. Selamat siang, silahkan. Ada orang komplain nanti, mohon maaf untuk ketidaknyamanan. Itu nggak ada vibrannya gitu. Itu cuma hafalan aja, skrip. Nah, pitch, high atau low. Kata nadanya tinggi atau rendah ya. Jadi ketika kita bicara, ada kata-kata yang agak tinggi ketika mungkin yang perlu semangat, tapi ketika menenangkan, kita turunkan sedikit suaranya. Volume, bisa soft, bisa loud. Jadi nadanya rendah, bisa lebih pelan, bisa juga lebih kuat. Kenapa? Karena ingin meyakinkan. Kamu harus terus berusaha. Nggak usah diteriakkan. Terus, kamu punya tekad. Gitu ya. Tempo, kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang lebih lambat untuk menekankan sesuatu yang penting.
timbre nih warna suara, changing the emotional quality of voice for effect. Jadi saya ingin sekali Anda semuanya bisa mendapat manfaat dari emotional intelligence. Bukan, saya ingin sekali semuanya mendapat manfaat dari emotional intelligence. Itu nggak pakai timbre gitu ya, nggak pakai emotional quality of voice. Saya ingin sekali. Jadi rehearse, latih itu supaya cara bicara Anda bisa stabil. Seperti seorang aktor, seorang pemain film itu ya, kadang-kadang dia juga capek dalam perjalanan macet tapi begitu di depan kamera, dia fokus, mindful. Saya mesti berakting dengan baik nih. Seorang pembawa acara juga begitu, seorang facilitator emotional intelligence juga begitu, seorang virtual emotional intelligence juga harus bisa mengumpulkan semangatnya, menyelaraskan dengan topik yang dia harus bawa. Nah, to survive your business must become borderless, not just global. Ini ada satu kutipan yang menarik, saya dapatkan tadi. To survive, untuk bisa bertahan, your business must become borderless. Maka usaha Anda jangan dibatasi. Saya cuma mau ini gitu. Atau ya saya sudah keluar, udah ekspor Pak, saya udah lebih keluar kota juga, kirim keluar kota. Oke. Apa bedanya global sama borderless? Orang bisa global tapi tetap pasang sekat-sekat. Nah, sedangkan borderless tuh dia terbuka, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, walaupun dia sudah berhasil, dia sukses, tapi tetap rendah hati, tetap mau bergaul dengan siapa saja. Nah, itu yang namanya borderless ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa membuat suatu tempat kerja yang kayak begitu. Saya pemimpin, tapi saya juga mau mendengarkan pendapat bawahan. Nah, sekarang yang bagian yang ketiga tentang virtual meeting etiquette nih ya. Apa saja sih yang kita perlu perhatikan dalam virtual meeting? Kalau yang sebelah kiri ya kita kan meeting etiquette yang biasa gitu. Tapi ketika virtual kita nggak ketemu, apa yang kita harus perhatikan? Saya kumpulin ada 20 nih. Yang pertama, check your internet connection and hardware in advance. Jadi sebelumnya Anda cek dulu internetnya bagus nggak, kuota Anda cukup nggak. Kemudian perangkat Anda, hardware-nya mendukung, kameranya bagaimana, oke apa enggak. Ini penting untuk apalagi Anda sebagai leader. Saya pernah melihat seorang leader, dia Zoom meeting, tapi kameranya dia nggak pasang. Menurut saya itu fatal gitu ya. Anak buahnya perlu keteladanan. Jadi kalau bosnya nggak pasang video, bagaimana yang lainnya? Yang kedua, familiar with the software. Jadi bisa memaksimalkan aplikasi yang dipakai, mau Google Meet, mau Zoom, atau yang lainnya. Prepare ahead, maintain a positive atmosphere. Jadi siapkan termasuk emosi Anda. Don't be late, jangan terlambat, stick to time. Mulai tepat waktu, berakhir juga tepat waktu. Turn on your camera. Nah ini nomor 5, Anda perlu lingkari nih ya. Wajib hukumnya kalau virtual meeting, etiketnya tuh harus buka kamera. Kalau nggak bisa, ngabarin. Jangan diem-diem aja. Nah, kalau kamera sudah dibuka, jangan lupa yang nomor 6, dress appropriately. Pakai pakaian yang pas gitu ya, sesuai, yang rapi lah minimal. Jangan membuat orang jadi rikuh gitu ya, karena mungkin Anda udah pakai baju tidur atau yang lainnya lagi. Have a clear background. Background Anda gunakan sesuatu yang menarik. Jadi bisa saja asli rumah Anda, oke, no problem. Kadang-kadang saya pernah lihat waktu itu ada teman kita Maya ya,
Saya bilang, ini lagi di mana nih? Kayak di taman. Iya, saya lagi di jalan, Pak. Minggir sebentar, cari tempat peristirahatan. Kebetulan ada tamannya. Nah, itu menjadi suatu yang kita bisa menambah keakraban walaupun nggak ketemu. Oh ya, tempatnya di mana? Kayaknya bagus tuh. Lalu dia kasih lihat kameranya. Iya Pak, tuh di situ ada kayak kolamnya, ada restorannya. Oh, jadi turn on your camera, dress appropriately, have a clear background. Jadi tadi di awal saya bilang, kadang-kadang kalau Zoom tuh semua backgroundnya sama, menurut saya kurang emotional intelligence. Kan emosi orang beda-beda ya. Biar aja pilihnya lain-lain sehingga kita bisa lihat, oh kamu backgroundnya itu kenapa? Oh iya, saya memang suka yang begini. Kita jadi lebih kenal. Try to avoid distraction. Nah, hati-hati jangan di tempat yang ramai banyak orang lalu lalang. Cari tempat yang cukup tenang. Share files and information before the meeting. Berbagi, kalau Anda mau presentasi sesuatu, Anda bisa bagikan informasi itu sehingga waktu meetingnya lebih efektif. Bahkan mereka sudah persiapan, kan kita mau mendapat respons. Dan yang ke-10, know when to speak. Tahu kapan Anda harus bicara, kapan harus stop, diam. Nah, ketika Anda nggak mau bicara, jangan lupa mikrofonnya di-mute. Ya, ketika mau bicara, mikrofonnya di-unmute. Sehingga langsung kelihatan tuh si pemimpinnya, oh ada yang klik, ya nyala itu mikrofonnya, tadinya ada coretnya, sekarang jadi nggak ada. Maka dia akan mempersilahkan, ya Pak, silakan mungkin Pak Anyan atau Pak Budi mau bertanya. Jadi kalau tidak bicara, di-mute, dimatikan mikrofonnya. Kalau mau bicara, nyalakan dulu sebelum Anda bicara. Nah, ini beberapa gambarnya saja. Jadi, kenali kalau Zoom itu seperti apa. Kemudian, kenapa sih mesti tepat waktu? Ingat, kadang-kadang kita pesertanya di tempat yang berbeda. Misalnya sekarang nih, Kak Nir di Indonesia bagian tengah ya, udah jam 10 nih. Jadi, harus cepat-cepat. Kadang-kadang saya juga mikir, kita di sini belum waktunya maghrib misalnya, tapi di sana udah maghrib. Di sini mungkin belum yang waktu sholat yang jam 12 itu, di sana sudah. Nah, itu kita juga perlu peka terhadap hal itu. Prepare ahead, siapkan materi-materi, sampaikan ke peserta, kemudian berpakaian yang pantas ya. Kalau memang meetingnya formal ya pakaian formal, kalau enggak bisa yang bebas tapi rapi. Background-nya supaya jangan distraction aja gitu ya. Kemudian cari tempat yang aman. Ini kan contohnya ada yang di meja gitu enak. Jangan di dapur sembari masak, sembari nuang apa. Orang jadi ngelihat Anda. Bukan Anda nggak boleh masak, Anda nggak boleh makan. Tapi perilaku Anda membuat orang lain jadi nggak konsen, nggak mindful bahasanya Kota Rida. Know when to speak. Oke, 10 yang berikutnya. Speak to the camera. Ketika Anda bicara, menghadap ke kamera, melihat ke kamera, jangan ke layar. Walaupun di situ sebetulnya ada wajahnya ya, di situ ada Hillary, ada Coach Arida, ada yang lainnya. Tapi Anda mandang mereka, mereka tidak merasa dipandang. Jadi Anda harus lihat ke situ. Bagaimana Coach Arida, bagaimana Kak Nir, bagaimana Pak Anyan, Pak Budi, ya. Pandangnya ke kamera. Nah, ini perlu dilatih. Lalu yang berikutnya adalah mute when you are not talking. Jangan lupa matiin ketika Anda nggak bicara. Use the keyboard less. Jangan terlalu banyak ketik ketika Anda harus memimpin. Siapkan slide. Karena kalau ngetik lama kan, terus suka salah ketik lagi. Orang nungguin, aduh kesel gitu. Anda siapkan pakai slide lebih enak. Minimize body movement. Jadi kadang-kadang ada yang badannya goyang-goyang, ngelihat ke samping, atau ada yang kelihatan bahwa Anda lagi bicara dengan seseorang gitu. Jadi fokus ke depan dan jangan bersandar dan sebagainya. Do not multitask, jangan sembari nyatet-nyatet atau ngerjain yang lain, karena nanti ketika ada pertanyaan Anda pasti bingung.
atau yang lain pun melihat bahwa Anda tuh nggak konsen ke apa yang sedang disampaikan. Have breaks. Jadi kalau terlalu panjang, beri waktu break. Ada orang yang mau minum, mau ke toilet. No eating, jangan makan. Minum boleh, tapi kalau makan, aduh, makanannya nanti yang aneh-aneh lagi ya. Itu distraction lah gitu. Don't live without informing others. Kalau Anda mau meninggalkan, tulis dong. Ya, maaf saya ada tamu atau apa, sehingga jangan nanti pembicaranya seperti tadi Hillary ya, Kak ini kok nggak ada jawabnya, atau tadi Kak Puji ya, karena kita nggak tahu, namanya ada tapi orangnya nggak ada. Don't live without informing others. Protect sensitive information. Hati-hati dengan informasi yang bersifat sensitif. Bisa tulisan, bisa gambar, dan kemudian akhiri dengan menyimpulkan. Jadi apa yang sudah dibahas hari ini? Nah, ini beberapa gambarnya ya. Speak to the camera, jadi kamera, jadi memandang, lihat ke layar laptop. Jangan terlalu banyak pakai keyboard, nanti Andanya ngelihatnya ke bawah. Banyak bicara. Kemudian minimize body movement supaya tampak jelas gitu. Jangan lupa break supaya bisa buat minum atau jalan-jalan keluar. Tegakkan badan. Jangan sembari makan kayak begini ya. Orang ngeliatin gitu. Apalagi nanti Anda bicaranya dalam rangka memberi audiensnya orang-orang yang kelaparan lagi. Anda enak-enakan makan. Nah, kurang etis. Don't live without informing others. Jadi ketika mau meninggalkan, mau ada halangan sebentar, Anda tulis di kolom chat. Protect sensitive information. Hati-hati, jangan apa namanya? Kalau ngomong keceplosan, kalau ini presentasi hati-hati dengan picture, apalagi direkam kadang-kadang lalu diupload ke YouTube lagi. Oke, dan akhirnya simpulkan secara profesional. Jadi misalkan saya juga melakukan itu. Jadi baru saja saya selesaikan dengan menjelaskan apa itu emotional intelligence, kemudian emotional intelligence in virtual era penting. Bagaimana kita menggunakan self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management secara virtual. Kemudian ada virtual etiquette. Nah, yang terakhir saya akan memasukkan tentang program intensif, yaitu 3 program yang berikut. Jadi kalau Anda ingin lebih dalam lagi, ini ada programnya Emotional Intelligence Practitioner, itu Sabtu minggu depan. Kemudian ada lagi yang leader itu 4 minggu, 27 Februari. Kemudian body language tadi itu 19 Februari, body language and micro expression. Baik, itu yang saya sharing kepada Anda. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan nih, boleh yang langsung mau bertanya langsung ataupun di chat, monggo. Untuk interaktif disarankan langsung aja open mic. Yes. Ya. Wih, Coach Aridan nih udah raise hand. Silahkan Coach Aridan. Ini bagus nih ya, jadi raise-nya. Ya. Supaya nggak tabrakan sama orang lain, jadi aku suka raise hand dulu, jadi kalau dikasih giliran baru buka. Iya, kemarin kan kita dikasih link ya untuk ngelihat Tony Robbins. Itu luar biasa ya, apa namanya? Awalnya saya lihat dia itu aneh, kok loncat-loncat gitu ya. Terus karena kayak nggak sesuai sama aku yang gitulah. Maksudnya aku kan orangnya malu-malu, tenang gitu. Jadi begitu melihat, loh kok kayak gini, agak risih gitu ya. Tapi pas dia ngomong, iya make sense juga ya, bahwa kalau misalnya meeting atau apapun kan itu energinya perlu tinggi gitu. Cuman kayaknya kalau loncat-loncat gini nggak semuanya bisa ya, Hermanto ya.
Maksudnya nggak semuanya orang bisa membawakan seperti itu, walaupun energi levelnya di situ tinggi sekali kan. Kalau di sesinya si Tony Robbins itu kan energinya benar-benar luar biasa deh, tinggi banget ya. Karena dia bilang kan untuk energi itu untuk merubah state ya, bikin perubahan tuh perlu energi kalau menurut dia. Nah sementara nggak semua orang kayak dia, kayak saya tuh nggak mungkin deh disuruh kayak gitu. Misalnya jadi peserta dia juga kalau disuruh loncat juga kayak aduh malu-malu kucing gitu kali. Tapi mungkin juga enggak. Anyway, kalau misalnya gimana caranya kalau kita tipenya tuh introvert maupun yang tipenya kalem tapi pengen maintain tetap ada energi ya, tetap ada bisa ada impact-nya gitu, dan mereka tidak ngantuk gitu, bosen gila suaranya kok kalem banget sih terus ngantuk gitu ya, tapi tetap ini gitu, tetap ada energinya gitu. Nah itu gimana? Tapi nggak bisa loncat-loncat kayak Tony Robbins gitu. Iya, baik Coach Arida. Nah ini saya belajar dari 6 Seconds, emotional intelligence, kan ada istilah adaptasi dan adopsi. Nah itu yang kita pakai ketika kita pakai aktivitas lompat-lompat. Barangkali kita mungkin lompat-lompatnya ringan saja gitu, nggak usah beng gitu. Tapi kalaupun tidak lihat lagi, mungkin audiensnya. Saya pernah ketika pulang habis ikut Anthony Robbins, saya kasih training semangat lompat-lompat. Kemudian memang ada yang bilang, Pak, habis makan jangan lompat-lompat. Jadi buat saya nggak masalah. Saya pernah latihan menwa kan ya, jadi dilatih militer. Habis makan lari push up ya nggak apa-apa, jungkir juga nggak apa-apa. Tapi orang lain kan nggak bisa, nggak siap. Oke, kita sesuaikan. Kemudian kadang-kadang pesertanya saya lihat, misal ini real ya, ketika saya biasanya ajak-ajak lompat, jadi misalnya lompat-lompat seperti ini, lalu saya lihat ada peserta yang udah tua, ada kasihan, udah tua kan bahaya dia lompat-lompat. Kemudian ada juga peserta yang ibu-ibu yang overweight, wah berbahaya juga buat sendi-sendinya. Nah, untuk yang seperti itu, jadi kita modifikasi, adaptasi dan jadi adaptasi. Misalnya tepuk tangan aja bisa dong, gitu ya. Kemudian apa namanya, ke atas gini, kita tebar seperti lempar bunga gitu. Tepuk tangan ke atas, tepuk ke samping, tepuk ke kanan, tepuk ke depan, agak bungkuk, naik lagi ke atas, ya, lalu sama-sama oh yes gitu. Itu bisa sambil duduk, nggak usah lompat-lompat, atau sambil berdiri ya, kalau ini Zoom ya duduk, ambil berdiri, tapi bisa tepuk tangan makin cepat, yes. Nah, kita adaptasi seperti itu. Tapi barangkali ada orang yang nggak suka teriak-teriak juga. Barangkali karena budayanya kan, ya kita bisa sesuaikan lagi. Yang penting sebetulnya intinya adalah aktivitas fisik itu untuk men-trigger supaya emosinya jadi semangat. Gitu kan? Nah, aktivitas fisiknya ya kita sesuaikan dengan kondisinya. Misalnya, saya suka ajak peserta seperti ini, tangannya ke depan, lalu angkat sama-sama coba tangan gini, angkat ke atas. Ya, angkat lagi ke atas 2, angkat lagi 3, 4, 5. Untuk orang-orang yang kurang gerak itu sudah lumayan gitu, udah lebih fresh. Kemudian seperti ini, tangannya ke depan seperti mau berenang nih, tarik napas, keluarkan, tarik lagi, ya tarik lagi, yes, sudah lebih segar. Oke, tepuk tangan semuanya. Itu modifikasi yang saya pakai dengan prinsipnya Anthony Robbins itu. Intinya dia sebetulnya adalah biasanya kita pikir perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, pergerakan tubuh. Tapi ternyata bisa dibalik. Gerakan tubuh kita
modifikasi, itu akan berpengaruh pada pikiran kita jadi lebih segar, akan berpengaruh kepada emosi kita, perasaan kita supaya lebih semangat. Nah, gerakan itu bisa disetel levelnya supaya cocok untuk misalnya ibu-ibunya pada pakai sarung kebaya gitu kan ya. Suruh lompat-lompat berbahaya. Ya, pakai hak tinggi atau lagi. bisa tapping juga ya Hillary ya. Iya. Tapping. Buat jadi gerakinnya sambil gini-gini gitu kan. Bisa juga buat ngerubah energi gitu ya. Gitu ya. Tappingnya makin cepat ya gitu. Jadi sebetulnya ada fun-nya juga, intinya itu. Kan Six Seconds juga ingatkan pakai humor dalam setiap training supaya ketika orang senang, ketawa, hatinya terbuka, pikirannya juga terbuka. Iya, karena saya tuh mikirnya kan saya ngajarnya kelasnya mindfulness. Mindfulness tuh nggak ada ininya, maksudnya nggak ada tema yang hura-hura gitu kayak gitu, malah di bawahnya tenang gitu. Padahal sebenarnya lagi jadi kepikir ya, ada nggak ya tema mindfulness yang butuhnya malah semangat gitu kan? Kayaknya belum ketemu antara si tema dengan semangat gitu. Kalau itu kan semangat gitu kan. Sementara kalau mindfulness tuh kayaknya kesannya kayak malah tenang. Nanti kita bikin ini gitu mindfulness sih, yang dibawakan oleh Coach Arida dan Hermanto. Bagaimana kita bisa hura-hura menikmati yang mindful gitu ya. Bisa bikin birthday celebration yang mindful. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Cerah, Pak Hermanto, apakah AI berkaitan dengan rasa kebahagiaan seseorang? Iya, pasti. Makin bahagia SSO seseorang, AI-nya makin tinggi, makin bahagia. Bahagia itu sebetulnya baru sisi intrapersonalnya, sisi dirinya sendiri. Kan tadi emotional intelligence ada dua area, aspek dengan dirinya dan aspek dengan orang lain. Jadi kalau dia bahagia itu sebetulnya lebih kepada dirinya sendiri. Dia mencapai apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi apakah itu bermanfaat buat orang lain? Apakah orang lain suka dengan perilakunya dia? Nah, itu yang nggak jaminan. Kadang-kadang ada istilah berbahagia di atas penderitaan orang lain, kan? Karena itu, emotional intelligence memasukkan juga social awareness dan relationship management. Jadi bukan hanya bahagia, tapi juga bermakna, bermanfaat buat orang lain. Itu Pak Cerah. Jadi kalau bahagia, ya sebagian dari indikator emotional intelligence. Tapi kalau dia berbahagia di atas penderitaan orang lain, pasti bukan EQ itu ya. Enak di dia, nggak enak di kita. Apakah orang yang selalu mindfulness, enjoy life, berarti AI tinggi? Selalu mindfulness, oke, dia menikmati mindfulness, menikmati, mensyukuri, dia bisa stabil. Sebetulnya emotional intelligence mendorong sedikit up untuk mencapai suatu target. Jadi bukan hanya bersyukur menerima, tapi supaya kita juga sadar bahwa manusia umumnya masih punya potensi yang belum terpakai. Kenapa kok belum terpakai? Karena kita terpengaruh sama lingkungan kita yang serba sungkan. Akhirnya kita juga jadi sungkan. Padahal harusnya kita bisa jauh lebih baik dari kondisi sekarang ini. Nah, jadi itu kadang-kadang mindfulness ini harus digabung dengan resiliensi atau EQ itu adversity quotient, kemampuan keberanian menghadapi, bukan hanya tenang buat diri kita, tapi juga kita juga bisa memberi pengaruh yang kadang-kadang harus belajar maju tak gentar dengan mindfulness. Itu ya Coach Arida ya. Maju tak gentar mindfulness. Lebih ini sih kalau dalam sebenarnya kan memang menyadari gitu. Kan yang pertama kan harus kalau dalam emotional intelligence kan kita menyadari dulu, mengenali bahwa ini saya lagi marah, ini saya lagi sedih, jadi saya menerima kondisi ini gitu. Jadi itu menyadari dulu gitu. Nah nanti bagaimana kemudian meresponnya kan memang banyak ilmunya ya dari emotional intelligence.
itu tetap perlu dilatih ya untuk kemudian jadi skill yang kemudian langsung berjalan, karena kalau nggak dilatih kita balik ke kebiasaan lama ya tetap. Ya, bagus, pentingnya mindfulness itu supaya kita jangan mudah terjebak atau terlibat dengan emosi reaksi-reaksi ya. Emosi yang tidak perlu. Reaksi-reaksi yang impulsif gitu. Jadi kita bisa berjeda dulu, nyadarin dulu, ngerem dulu ya. Tutup dulu nih, silent dulu, tutup dulu mulut gitu ya. Tangannya jangan sampai mukul atau banting barang gitu kalau lagi marah. Tapi kita ngerem dulu diri ini gitu. Supaya bisa memproses. Nah, memprosesnya gimana tuh ada di emotional intelligence, kayak gimana berpikir consequential. Kalau saya kalau saya jawabnya begini nanti gimana, kalau saya diem gimana gitu kan. Jadi itu justru dilatihnya di situ, skillnya di emotional intelligence. Oke, ada lagi pertanyaan tentang fokus ke yang tadi, yang virtual emotional intelligence ya, emotional intelligence in virtual era yang tadi saya sampaikan. Apa yang Anda dapatkan atau mau ditanyakan, silakan. Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Oh, ya Pak Budi mungkin. Ya, saya menyimak. Belum ada pertanyaan, tapi saya sangat tertarik sekali dengan sisi emotional intelligence ini, karena ini ada kaitannya dengan, kalau saya lebih mengatakan dengan sisi pengelolaan emosional dari spiritual sebelum kita bicara sisi batin. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ibu Widi, barusan sudah angkat tangan tuh. Silakan Bu Widi. Wah, ya, cerah jadi nih, udah sampai rumah ya. udah nyampe rumah, saya sudah diantar rumput-rumput ini, Pak. Jadi tadi tuh saya tertarik ya sama penyampaiannya Pak Hermanto mengenai kayak dalam penyampaian materi itu kita harus benar-benar terkontrol emosinya. Terus tadi kalau saya tuh dapat ilmunya tadi, misalnya kita jadi pembawa materi itu, kita harus lihat chat, kemudian tadi menyapa, terus tadi ada, jadi kita tuh harus komen-komen gitu ya. Jadi memang benar-benar si yang peserta itu merasa diperhatikan gitu. Jadi tenang. Nah, maksud saya tuh kan beberapa kali misalnya membawakan kegiatan virtual juga seperti ini. Tapi kok sepertinya saya tuh belum bisa mengendalikan semuanya gitu. Jadi sempurna. Takutnya pas baca chat, ada yang kelewat. Terus takutnya nanti mau nanya, nanti mau ngomong apa lagi ya. Mungkin memang jam terbang ya. Tapi maksud saya, di mana nih peran AI itu? Dibelatihnya seperti apa? Ya, supaya kesemuanya tuh bisa harmonis gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Widi. Saya senang dengan nadanya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Ya, bagaimana melatih ini memang perlu pembiasaan. Ini namanya new era. Kita nggak biasa pakai Zoom, kita pakai Zoom. Itu aja udah hebat. Tapi kemudian ternyata, memandangnya harus ke kamera ya. Gitu. Oke, kita latihan. Terus tambah lagi pengetahuan. Harus sambil baca teks ya. Tambah lagi pengetahuan. Tapi harusnya juga ada peran host kan. Itu yang membantu kita. Misalnya, Bu Widi, ini ada pertanyaan dari peserta. Jadi kita mesti kerjasama. Jadi Ibu Widi bisa pesan, tolong ya, saya mungkin nggak sempat baca detail, sehingga misalnya saya tadi dibantu oleh Hillary kan, Hillary bisa bilang, Coach ini ada pertanyaan nih, begitu. Jadi saling melengkapi. Seperti itu. Nanti lama-lama lebih bisa lagi. Oke, makasih gitu, Coach. Bu Widi. Nah, ada lagi yang mau? Silahkan. Ya boleh nih, kita habiskan pertanyaan kita dalam pikiran kita yang belum jelas, kita clearkan karena di sini akan dijawab semuanya oleh pakar emotional intelligence kita, bentar pastinya. Oh iya, saya pernah ngalamin lagi di satu acara Zoom ya dengan satu organizer.
dia hanya pilih Pak Hermanto, kita pilih beberapa pertanyaan saja ya. Saya kurang setuju dengan itu. Kenapa? Karena yang lain kan bertanya masa nggak dijawab. Jadi sementara saya punya waktu, jadi saya bilang nggak apa-apa semua aja, lalu jawab dengan cepat. Karena orang yang bertanya mungkin menurut host nggak penting, mungkin menurut kita nggak penting, tapi barangkali menurut dia itu penting sekali, begitu ya. Oke, ada lagi? Silakan Mbak Puji, bagaimana nih dari Blora? Kayaknya yang terkenal sate Blora ya, pernah ada tuh. Iya, pernah dengar sate Blora. Iya, satenya enak sekali di sini. Ada yang mau ditanyakan? Atau di-sharing manfaat yang didapat? Kalau tanya belum ya. Saya lagi ini mikir-mikir apa? Tadi kan disampaikan cara kalau virtual kayak gini harus lihat ke kamera, terus badannya nggak boleh terlalu banyak gerakan, nanti ya bisa mengganggu yang lain ya. Nah, di virtual aja kita atau punya gini aturan ya, maju mundur, maju. Iya, maju mundur. Nah, di pertemuan virtual seperti ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya tidak mengganggu orang lain ya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak anak-anak muda khususnya enggak virtual, kita ketemu langsung, kita ajak ngobrol, dia sambil main HP. Itu rasanya gemes ya kalau kita lihat seperti itu. Bukannya lihat kita yang ngomong, malah lihat HP-nya gitu. Nah, kadang kita mau negur itu, ada yang mendengarkan, ada yang mau mendengarkan, yang maksudnya kita tegur, dia terima, terus dia simpan HP-nya. Kadang ada juga yang bandel gitu. Bahkan kadang kalau saya lihat pas ibadah-ibadah di gereja gitu, banyak anak muda sekarang di tempat ibadah juga mereka sibuk sama HP-nya sendiri gitu. Nah, caranya supaya mereka tergerak hatinya gitu, supaya sadar gitu loh, Coach. Gimana ya? Kayaknya zaman sekarang anak muda itu lebih susah diatur daripada anak-anak yang dulu ya. Kayaknya mereka perlu perlu banyak belajar AI seperti coach-coach yang masih ada di tempat ini. Ya, saya kira begini, tantangannya buat kita adalah kalau dia lebih tertarik dengan gadgetnya daripada kita, berarti memang kita kalah menarik dari gadgetnya. Itu yang pertama ya. Saya kalau memberi training, biasanya materinya saya kasih. Ada trainer yang bilang, jangan Pak, nanti mereka nggak perhatian. Saya pikir nggak apa-apa. Itu kan handout justru untuk membantu mereka daripada mereka waktunya habis untuk mencatat, kasih mereka pakai waktunya untuk bertanya atau mungkin memberi tambahan. Nah, kalau kita membawakan sesuatu mereka peserta nggak perhatian, berarti yang kita bawakan kurang menarik. Ya kasih aja bahan bacaan, dia sudah cukup. Tapi karena itu kita kombinasikan dengan aktivitas, diskusi, kemudian ada visual, begitu. Itu membuat orang perhatian. Nah, sekarang milenial ya, anak-anak, mungkin komunikasinya kita pakai juga media yang mereka suka. Kita dapat satu message bagus, ada video bagus, kita jangan ceritakan, tapi kita forward ke dia. Tapi kasih komen. Ini video bagus. Ya. Nah, lalu saya lakukan itu kepada cucu saya. Jadi mereka juga begitu. Kayaknya kalau main tuh ditanya apa, kayaknya kesel gitu, terganggu. Tapi saya kirimkan sesuatu apa yang dia suka. Cucu saya yang laki, dia sukanya binatang kecil, apapun, serangga gitu. Nah, beberapa hari yang lalu saya ketemu lagi habis makan rambutan, ada di daunnya. Saya pikir daun, saya giniin kok nggak mau jatuh. Ternyata itu ulat. Ulat besarnya seperti kelingking, seperti kuku. Jadi kecil sekali, warnanya hijau.
nempel gitu. Jadi saya angkat, nah saya simpan di gelas, saya foto, video, lalu saya kirim ke cucu saya. Jadi, nah itu dia surprise. Ketemunya di mana, Opa? Lalu dia bertanya karena memang dia interest. Tapi kalau saya ngomong sesuatu yang lain, mungkin dia nggak interest. Jadi kita sebetulnya berlomba apa ya yang kira-kira dia menarik supaya perhatian kita kelihatan sama dia. Nah, juga kepada cucu saya yang perempuan. Jadi makan susah gitu. Tapi saya berusaha, ada makanan ini ya, kamu kan suka gitu. Kadang-kadang dia senyum, kadang-kadang dia cuma diem aja gitu. Oke, ini tantangan buat kita, emotional intelligence leader atau facilitator, bagaimana membuat orang tertarik. Suatu ketika saya keluar bawa koper gitu, mau pergi nih, anak saya, cucu saya yang perempuan udah di dalam mobil. Lalu saya kan mau tutup pagar, cucu saya keluar dari mobil, dia ambil koper itu, umur 12 tahun, perempuan, buka bagasi, dia masukkan ke dalam. Wah, surprise saya. Nggak nyangka gitu. Padahal kalau komunikasi lisan, kayaknya susah bener. Tapi tindakan itu luar biasa. Nah, ini setiap orang kan punya kelebihan, punya kekurangan ya. Jadi saya appreciate, wah terima kasih ya. Lalu saya kasih tahu ke ibunya, saya kasih tahu ke istri saya, supaya mereka juga sadar ada hal-hal baik yang dimiliki anak ini gitu. Nah itu yang kita perlu tahu, memang gayanya lain. Karena itu kita perlu belajar nih berkomunikasi melalui medsos. Dia pernah ngasih komen juga, Opa kok IG-nya isinya forward aja gitu ya. Oh iya ya, kan waktu itu saya baru belajar IG, jadi mau nulis apa gitu ya, forward. Ternyata ada etikanya, jadi dia tahu tentang dunianya, saya nggak tahu. Jadi ya bukan kita mau ajak dia ke dunia kita, tapi bagaimana kita berpikir membekali dia di zamannya dia dan ke depannya. Memang berat buat mereka, tapi jangan kita tambah lagi beban dengan hal-hal yang konflik yang nggak perlu. Tapi kalau Ibu Puji kan sebagai guru ya, kalau sebagai guru memang kan didukung dengan peraturan sekolah. Tapi bagaimana kita sampaikan peraturan itu dengan alasannya? Yang sering kali terjadi adalah kita hanya kasih peraturan, tidak dikasih penjelasan kenapa. Misalnya, kenapa harus datang jam 7? Kalau terlambat dihukum, gitu ya, atau nggak boleh masuk. Nah, misalnya kita kasih tahu bahwa datang pagi itu udaranya segar ya. Kalau kamu datangnya terlambat, wah nggak nikmati itu. Lah belajar disiplin. Kenapa? Supaya kamu belajarnya juga maksimal. Kan kalau kamu datangnya terlambat, nggak dapat nih. Nah, sengaja guru itu selalu di awal siapkan suatu cerita yang menarik. Sehingga kalau yang datangnya terlambat, menyesal gitu. Nah itu misalnya, sehingga dia tahu bukan sekedar peraturan untuk peraturan. Kenapa saya datang terlambat juga saya bisa baca, tuh di buku juga ada. Nah, berikan sesuatu yang ternyata nggak ada di buku. Ya, wah kamu datangnya terlambat, nggak dengar nih ceritanya. Kamu tanya sama teman kamu ya, gitu. Mungkin itu salah satu Bu Puji. Jadi cara mendisiplinkan, kasih tahu kenapa. Termasuk ketika mengajar pelajaran. Kita seringkali cuma ngajar aja. Misalnya yang saya suka ambil contoh, kita belajar matematik kan semuanya. Kemudian belajar diferensial integral umumnya kalau sudah SMA susah dan nggak tahu kapan dipakainya. Betul nggak? Buat apa sih belajar integral sama diferensial gitu? Nggak kebalik ya. Itu mata pelajaran dasar, sebetulnya mata pelajaran pilihan gitu. Jadi optional, yang suka matematik boleh ambil. Tapi yang pilihan justru menjadi yang dasar. Sebetulnya apa sih pilihan? Misalnya bermain drama, berolahraga, itu harusnya wajib supaya semuanya sehat, semuanya bisa berkomunikasi dengan jelas. Ya.
Oke, Bu, itu ya saya mesti batasi. Ini udah jam Ya, terima kasih. 10. Iya, terima kasih Bu Puji. Semoga bermanfaat yang saya ceritakan itu ya. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan nih, udah malam, sekarang sampai malam ya. Ini Mentor Hermanto sampai jam berapa nih kita? Sebelum 11:30 kita akhiri. Wow. It will be a long discussion ya kalau gitu ya. Saya pikir kalau memang sudah cukup ya kita akhiri saja. Oh, saya mau kasih tahu ini. Anda barangkali umumnya sudah ikut program ini, dia yang saya bilang ini, Emotional Intelligence Practitioner. Ini apa namanya, 1 hari, tapi semua 8 kompetensi itu dilatih tadi. Kemudian Emotional Intelligence for Leader, kalau Anda seorang pemimpin, ini bagus karena banyak hal-hal yang tidak tercover di practitioner. Misalnya tentang bagaimana pemimpin itu harus punya beberapa style. Kenapa? Karena anak buah itu nggak bisa dipimpin dengan satu gaya saja. Kadang-kadang kita perlu ada gaya yang lebih directing, kadang-kadang perlu gaya coaching, kadang-kadang perlu gaya motivasi atau visi, diceritain saya membayangkan 10 tahun dari sekarang itu kita bisa begini-begini gitu. Kasih sense tentang cita-cita ke depan begitu. Beberapa orang yang punya intrinsic motivation itu akan semangat. Kadang-kadang ada pemimpin yang perlu juga dengan beberapa orang, dia perlu bersahabat, membantu, karena memang anak buahnya udah cukup pintar. Tinggal kita kasih tahu. Kalau ada masalah atau mau ditanyakan silakan ya. Seperti itu, perlu flexibility, termasuk conflict resolution, termasuk bagaimana membaca kecenderungan pribadi seseorang. Ada orang yang kalau mengambil keputusan itu berdasarkan logika, ada yang mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Nah, kalau kita mau mendapat dukungan dia, kita perlu menyesuaikan komunikasi kita dengan cara berpikir dia. Nah, lalu tentang body language dan micro expression ya. Ini harganya rata-rata nih 500, tapi ada promo 199. Wah, ini luar biasa, jadi hanya 200.000. Ini body language sih cuma 2 jam, 10-12, jadi sangat intensif. Sedangkan yang lainnya ini 9-5. Nah, kemudian ada penawaran istimewa. Kalau Anda ambil 2, practitioner dan leadership, harusnya itu dijumlahkan 600 kali 2, 1,2. Tapi kalau Anda mau ambil sekaligus, maka ada potongan 300.000. Jadi hanya sekitar 900.000 saja. Lalu Anda mau ambil EIP atau EIL plus body language. Jadi 600 tambah 200 harusnya sekitar 800. Tapi kalau Anda mau ambil sekaligus 2, ada diskon 200.000. Kemudian kalau Anda mau ambil tiga-tiganya, harusnya totalnya 1,4 gitu kira-kira. Tapi ada kalau Anda ambil tiga-tiganya dapat diskon 400.000. Jadi totalnya berapa? 999 ya, 1 juta lah. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Bisa disampaikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan ya. Yang mereka bilang gimana ya saya mau berubah, ya latihan, nggak bisa cuma mau saja. Kemauan dan usaha. Kemauan saja akan membuat jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan kan. Nah, setelah ada jalan, mesti dijalani. Jadi mesti dilakukan, baru terjadi perubahan. Kalau enggak, ya cuma melihat saja. Enak ya kalau udah berhasil, tapi Anda cuma nonton. Kalau Anda mau menikmati, Anda harus melakukan sesuatu. Itu yang saya ingin share dan sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang Anda semua berikan. Semoga sehat dan sukses selalu. Silakan Hillary.
Ya, terima kasih sharingnya yang luar biasa, yang bermanfaat untuk kita semuanya, teman-teman semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan pastinya banyak selalu pagi ya. Ya benar, selalu Jangan pagi. dulu. Ya, sampai jam 12 malam juga pagi. Oke. Jadi pastinya banyak sekali ya insight yang didapatkan gitu ya, dan banyak juga yang pertanyaannya telah diutarakan gitu ya. Dan juga ya pastinya itu di antara begitu banyaknya, kalau dari saya pribadi ya, yang ada dari voice, dari optimalisasi gerakan, dari gestur, dari mimik, dari senyuman, dan juga sampai ke etiket gitu ya. Dan itu yang menurut aku yang paling berkesannya adalah etiket gitu ya. Jadi terima kasih sekali pada Dr. Hermanto yang membahas betul-betul secara detail gitu ya, sampai ada 20 poin. Jadi ini selalu dipraktekkan, ini akan menjadi sangat kaya sekali. Maka kita betul-betul bisa mengoptimalkan virtual kita, gitu ya. Baik ini berlaku bukan hanya di Zoom ya, tapi bahkan dimanapun, mau itu di video call, mau itu pakai MS Teams, pakai apapun itu, bahkan di telepon pun tetap juga bisa kita gunakan, tetap kita senyum. Jadi percayalah bahwa energi itu tadi disampaikan oleh Dr. Herman itu benar sekali, dan itu contagious, itu sangat menular. Jadi percayalah bahwa apa yang kita tunjukkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa getaran yang kita bawa, itu juga tersampaikan, itu terbaca oleh kawan bicara kita. So, today is your opportunity to build the tomorrow you want by Ken Poirot. Jadi, apa yang kita mau dapatkan besok, maka bangunlah mulai dari saat ini juga, mulai dari detik ini juga, dan bayangkanlah ketika itu terjadi begitu indahnya. So, buildlah opportunity tiap hari untuk mencapai goals yang mau kita capai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita bertanya dulu ya. Betul, Mentor. Sebelum kita menuju ajang masing-masing, sebelum kita berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan, marilah kita berfoto ya terlebih dahulu. Pak Anyan, Pak Cerah, Bu Robingatin, bisa buka kamera. Ya. Boleh nih, aku udah exercise video asli. Wah, terima kasih Pak Anyan. Pak Anyan. Pak Cerah ada di tempat kah? Bu Robingatin? Kita tunggu dalam hitungan 5, 4, countdown, 3, 2, wis, ini karena langsung nyala loh, pakainya harus gini deh, mentor harus gini. 2, oke, 1 mana nih Bu Robingatin nih? Oke, kalau gitu, ini Merauke-nya kurang nih. Oke, kalau gitu. Ya kalau emang belum memungkinkan nggak apa-apa, nanti bisa kita pasang aja fotonya ya. Ini udah ada tuh foto-foto mukanya udah oke ya, mentor ya. Oke, kalau gitu, gaya pertama seperti apa nih, mentor? Tergantung hostnya nih, silahkan. Karena virtual ya, jadi kita kayak gini kali ya, karena in frame gitu kan. Oh, frame ya, oke. So, jadi ingatlah selalu di tengah ya, seperti ini gitu. Kalau virtual dan lihat ke kamera pastinya dengan tersenyum. Oke. Yang motret siapa? Oh iya, aku sampai lupa aku yang motret. Aduh, saking semangatnya ini hostnya udah kebawa banget kebawa energinya. Oke. Makasih teman-teman. Oke, in 3, 2, 1. Oke, bentar. Coba dicek dulu. Oke, hot gaya pertama oke. Sekarang gaya kedua. Ada yang menyumbangkan gaya terbaiknya? Oh iya, terima kasih loh Coach Arinda udah disupport gayanya. Oke, kalau gitu kita begini. Mau kiri atau kanan? Mengingat ini sudah jam setengah, udah hampir jam 10 malam. Ya boleh.
Beragam. Jadi boleh ke kiri, ke kanan, boleh semua. Oke. Terima kasih jam 11, Pak. Oke, in 3. Oh iya, ada jam 11. Oke, in 3, Pak Cerah ikutan nggak ya, Pak? Oke. Pak Cerah. Oke, bagus, Pak. Oke, jempol, mantap. Oke, in 3, 2, 1, cekrek. Oke, mari kita lihat. Aman fotonya. Pak Budi, salam buat teman-teman ya Pak ya. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih buat Hermanto. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat semuanya. Oke. Budi sampai malam nih. Terima kasih banyak Pak Hermanto. Sukses. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih. Mbak Puji. Terima kasih Kak Hilary. Pak Hermanto, terima kasih. Rida. Izin ya, izin pamit. Izin pamit. Lihatin. Selalu sehat, bahagia, Tuhan. Amin. Berlimpah kita semuanya. Wish you all the best. Semangat. Sampai ketemu lagi di Oke, bye-bye. Bye.